Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu adalah takdir yang memang nggak bisa dirubah. Nggak bisa. Karena sudah mutlak ketetapan Allah. Ada takdir mu'allaq. Mu'allaq ini adalah takdir yang sudah ditetapkan sama Allah, tapi bisa dirubah dengan ikhtiar manusia. Jadi saya balik lagi, kalau bicara tentang takdir ada 3 perspektif pandangan. Pertama, takdir perspektif Allah, takdir perspektif malaikat, takdir perspektif manusia. Kalau takdir perspektif menurut pandangan Allah, semua takdir ya dalam pandangan dan kuasa Allah itu mutlak. Allah udah tahu apa yang terjadi sama hambanya itu nanti Allah tahu, ya kan? Allah itu kan al-alim, maha yang mengetahui, nggak ada yang nggak Allah tahu. Ini makhluk ini nanti hidupnya seperti apa, suaminya siapa, nanti ujiannya bagaimana, wafatnya di usia berapa, itu Allah tahu semuanya. Jadi semua takdir kalau di sisi Allah itu mubrom, mutlak. Tapi ada takdir dalam perspektif pandangan malaikat. Kalau takdir versi malaikat adalah apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Malaikat tinggal menjalankannya. Ibaratnya kalau kita kerja, Bu, ya ke kantor kan udah ada skema itu, job desk-nya ya. Kamu bagian HRD kerjanya ini, bagian ini kerjanya ini, itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, malaikat yang menjalankan. Nyabut wa Israil. Kenapa Israil tahu ibu ini usianya sampai 50 tahun? Karena sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, dia tinggal ngejalanin tugasnya. Itu versi malaikat. Jadi malaikat tahu terkait takdir dengan apa yang diperintahkan di Lauhil Mahfuz. Tapi ternyata Allah rubah tuh, misalkan gini, bagian HRD tugasnya hari ini. Tapi kemudian sama atasan dirubah. Oh nggak jadi deh HRD, nggak usah ke lokasi ini, pindah lokasi aja misalkan. Kan yang berubah ketetapan Lauhil Mahfuz itu Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat cuma ngejalani apa yang tertulis saja sebenarnya. Itu kalau takdir versi malaikat yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Ada takdir perspektif atau menurut pandangan manusia. Kalau takdir perspektif manusia itu bukan mubrom tapi mu'allaq. Segala sesuatu yang masih bisa dirubah dan diikhtiarkan. Betul nggak? Kita dikasih wejangan sama Rasul. Kalau kita silaturahim itu manfaatnya bisa memperpanjang umur, menambah rizki. Walaupun sebenarnya kita sudah punya catatan di Lauhil Mahfuz, usia kita sampai sekian. Tapi kita nggak tahu kan, kapan takdir mati kita tuh nggak tahu. Yang kita tahu ikhtiar biar panjang umur. Betul nggak? Betul ya Bu ya? Ada orang sudah ditetapkan rizkinya sama Allah. Nih kamu rizkinya sekian. Nanti dapat jodoh di usia sekian, itu udah ditetapin sama Allah. Mutlak. Menurut versi Allah. Tapi kita nggak tahu jodoh kita seperti apa, ketemunya di mana, harta kita berapa banyak. Yang kita tahu ikhtiar dalam menjemput rizki tersebut. Dan dalam versi pandangan manusia, takdir itu mu'allaq, masih bisa berubah-ubah. Tergantung dengan ketetapan. Nah kok bisa takdir itu nantinya berubah? Bisa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. La yuraddul qada ila du'a, kata Rasul. Tidak ada yang bisa merubah satu ketetapan takdir kecuali doa. Ya Allah, panjangin umurku. Padahal tadinya Allah tetapin umurnya sampai 50 tahun. Tapi karena dia terus berdoa, berbuat kebaikan, ya minta sama Allah, ditambahin sama Allah usianya. Ya Allah, banyakkan rizkiku. Padahal udah tertulis nih. Fayanfukhu fihi ruh, ketika usia 4 bulan ditiup ruhnya, ditulis juga dicatat rizkinya sekian. Ini anak bayi yang lahir dari kecil sampai gede jadi orang miskin. Nggak pernah nih dia jadi orang kaya. Tapi karena dia ikhtiar, dia doa tidak henti-henti sama Allah. Ya Allah, rubahlah keadaan saya menjadi orang yang kecukupan. Karena ikhtiarnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, doanya sama Allah luar biasa, Allah rubah rizkinya. Itu namanya takdir mu'allaq.